Kok jadi gua sih yang nutup toko? Sekali-sekali bantuin. Gue baru bangun, belum ngumpul nyawa gua. Tidur mulu kerja. Greeting dulu. Iya, halo. Itu kan jadi nggak enak. Balik lagi bersama kita di OTT, obrolan tutup toko. Tutup tokonya. Buka ceritanya. Dan di episode kali ini kita akan menghadirkan narasumber. Nggak ada Yaitu narasumber. kita sendiri maksudnya. Belum ada. Gue mau mengangkat kisah nyata nih, Nyok. Kisah nyata apa nih? Kisah nyata sebenarnya apa namanya? Ada apa namanya? Teori psikologi yang bilang kalau kita fokus, kita ini tuh kita nggak akan ngerasa takut karena ketakutan tuh dibangun dari pikiran kita. Betul, gue setuju. Dari pikiran kita ngerasa takut akhirnya Iya, membentuk ilusi bayangan atau mungkin sugesti. suara. Iya. Tapi ini ada satu kejadian yang bisa membantah teori itu. Membantah teori kalau gini, gue perjelas lagi. Maksud lu kan kayak kalau misalnya orang lihat penampakan, ngedengar suara atau misalnya apapun yang kita kadang-kadang mempersepsikan itu gangguan supranatural, itu tuh dibentuk dari Pikiran kita sendiri. pikiran kita sendiri kan. Nah, ini lo mau patahin nih. Iya, ketika kita nggak mikir apa-apa, bisa kok halusinasi itu terbentuk gitu loh. Nah, coba versi lu Iya, gimana? jadi ini kejadiannya ada di sebuah kantor di Jakarta, di daerah Sudirman. Bangunan ini cukup terkenal. Di masanya dia salah satu gedung kantor termewah yang ada di Sudirman. Di eranya ya. Sekarang udah enggak. Masih megah, cuman ada yang lebih megah lagi. Oke. Kejadiannya dialamin sama cowok, namanya Hendra. Nama disamarkan ya. Nama disamarkan, dia salah satu karyawan yang berkantor di bangunan tersebut. Tenan lah. Oke. PT-nya dia tenan di situ. Karena biasanya kan satu gedung belum tentu satu perusahaan yang sama kan, pasti ada tenan-tenan Ada yang ngisi beda gitu. lantai atau satu lantai beda PT bisa kan. Ah. Nah kebetulan si Hendra di situ dia di bagian keuangan. Hari itu dia sibuk banget. Dia harus keluar kantor, ke kantor pajak lah ngurus, belum lagi meeting internal di kantornya. Tiba-tiba ada kabar bahwa besok tim finance harus meeting dengan BOD. Waduh, jadi kayak ancaman ya. Finance ketemu BOD itu kebakaran jenggot itu kalau Itu mendadak dia. gitu. Ya akhirnya Indra mau nggak mau ngambil keputusan untuk, wah gue mesti prepare nih buat besok. Iyalah jelas. Gue harus lembur. Oke. Iya kan? Dia memutuskan hari ini gue harus lembur, ditemenin sama yang satu divisinya sama dia, si Nia. Katakanlah namanya Nia. Ndra, ntar gue bantuin deh, tenang gitu. Katanya, yaudah dibantuin. Selepas maghrib, akhirnya mereka setelah istirahat ya, sholat dan lain-lain. Akhirnya si Hendra dan si Nia bekerja di kantor itu. Kenapa mereka nggak bisa pulang? Karena file-file yang harus disusun sama Hendra dan Nia itu berbentuk hard copy. Oh. Jadi ada di folder-folder, diturunin, dicek, di-input, dicek, di-input. Mereka ngerekap by historical data Laporannya itu hard gitu. copy gitu loh, dari bulan ke bulan. Nggak mungkin folder dibawa pulang, mau nggak mau mereka kerja di kantor kan, ngerjain itu. Hampir kayak audit ya. Mungkin kali ya, gue nggak Iya. tahu lah. Pokoknya ceritanya gitu. Karena besok BUD mau meeting ya mereka siapin itu. Belum setengah lembur lah. Sekitar habis maghrib gitu, 6:30-an, sini dapat telepon. Anaknya masuk rumah sakit karena memang tadi pagi demam tuh. Malam itu dapat telepon dari keluarganya. Anaknya masuk rumah sakit, kaget dong nih ya. Dengan sangat terpaksa, dia bilang sama si Hendra, Dra, sorry banget Dra. Gue harus ke rumah sakit, anak gue sakit nih. Karena masuk rumah sakit gitu. Oh, santai aja nih, lu cabut aja deh, gue yang handle nih. Serius lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, gimana anak lu sakit? Udah gue kerjain sendiri. Dengan nggak enak, akhirnya nih cabut. Sorry Indra ya, gue tinggal ya, nggak apa-apa. Udah, semoga cepat sembuh anak lu ya, gitu. Cabutlah nih ya. Asik, si Indra kerja sendiri. Dia nggak berpikir tentang hal-hal aneh. Dia fokus sama kerjaannya gitu. Ketika dia kerja, ada di ruang sebelah, di partisi sebelah gitu, ruangan sebelah. Itu mesin fotokopi bunyi. Kan kita suka Iya. Di kayak ada kantor biasanya ada mesin fotokopi sendiri kan? fotokopi yang suka bunyi sendiri tuh kadang-kadang. Iya. Loh, kok belum dimatiin, pikirnya Hendra gitu kan.
daripada keganggu dengan suara ngek kayak orang fotokopi gitu. Disamperin tuh mesin fotokopi. Lihat lu. Bukan sekedar nyala, tapi ada kertas yang di copy tuh. Srek keluar gitu kan. Ada kertas dong di atasnya. Itu dia cek. Dia matiin dulu dong. Itu mesin fotokopi dia matiin. Dia lihat file yang di fotokopi. Apaan sih nih? Dia lihat tuh kayak tekstur muka cewek. Sekilas gitu ya, kok kayak cewek ya? Apaan sih ini kopi nih? Dia cek tuh, nggak ada kertas apapun yang di kopi. Jadi kosongan aja tuh yang di kopi. Oh, berarti kemungkinan selanjutnya adalah file yang dikirim. Kan biasa dikirim melalui jaringan internal tuh ke mesin fotokopi. Maksudnya kita ngirim file ke mesin fotokopi kayak yang dulu di kantor juga gitu. Ya Ngeprint kan ngirim. kagak ada orang. Ya siapa tahu lewat email apa gimana gitu. Pokoknya nggak ada. Ya udah, dia nggak mau ambil pusing. Dimatiin mesin fotokopi, dia kerja lagi. Nggak sampai 5 menit, itu mesin fotokopi nyala lagi. Sorry. Si Indra yakin. Si Indra yakin banget. Gue tombol off-nya tuh udah dimatiin. Apa gue yang lupa ya? Gue cuma sekedar ngecek fotokopi gitu. Dia balik lagi. Keluar lagi. Gambar yang sama. Wah kok ini gambar ginian lagi, nggak ada yang foto, dia matiin, stop kontaknya dicabut tuh. Oke. Aman dong untuk harusnya. ngeyakinin. Terus dia lihat masih sama gambarnya, bahkan lebih jelas nih. Ih, Kalau tadi bentuk matanya sekilas, bentuk bibirnya sekilas, ini lebih jelas gambar cewek. Ih, mau kopi foto kok? Ini foto apa yang difotokopi ya gitu? tapi manusia normal gitu. Ya gak guratan sih ya. Oh, jadi kayak mimik wajah aja gitu ya. mimik Kayak wajah. sketsa mungkin atau gimana. Iya mungkin kayak gitulah. Ya udah Indra nggak mau ngambil peduli. Udah dia kerja lagi. Baru dia balik ke mejanya. Nggak lama. Sekitar 15 menit tuh telepon mejanya bunyi. Telepon extension. Extension di mejanya dia bunyi. Lah. Bawah kali security. Kemungkinan dia pikir security nih mau nanya lembur. Iya. Mau sampai jam berapa gitu kan. Pas dia angkat, nggak ada suara apa-apa, cuma kok mati gitu. 2 kali dia kerja lagi, fokus dia sama kerjanya. Kali ini suara teleponnya bikin dia kaget dong. Bunyi lagi. Bete sih gua. Bete, dia kaget juga kan, lagi fokus-fokusnya kerja, kaget. Karena dia kaget, itu kalau sambil lembur kan biasanya kita ngopi ya. Iya. Kopinya tuh kesenggol. Tambah kesel ya. Bete lah. Kopinya kesenggol, dia beres-beres, dia angkat telepon. Nggak ada, sama seperti tadi. Udah dia tutup, dia mau ngeberesin tumpahan kopinya, dia lihat. Kopi itu tumpahan sampai ke karpet ya. Lantainya kan karpet. Iya, lantai gedung perkantoran biasanya Dia ambil karpet. tisu dong, di mejanya dilap. Begitu dia ngelap di bagian karpet tuh, bentuk teksturnya sama sama yang di fotokopian. Tapi ini lebih absurd gambar, cuman Iya, karena di bawah tekstur karpet betul. kan. Ya cuman guratannya sama dengan yang di fotokopi. Indra sempat kaget. Ini bisa jadi sugesti karena dia ngerasa terganggu dari penampakan yang awal. Bisa jadi. Jadi kayak nempel di kepala, di memori kita. Jadi pada saat ada guratan, tuh. Makanya si Indra nggak mau ngambil pusing. Emang sekedar kebetulan kali ya. Nah, ketika dia selesai ngebersihin kopi-kopian tumpah itu, dia melihat ke arah mejanya sini ya. Meja Nia kan sebelahnya dia tuh, nggak jauh. Dia lihat tasnya Nia, mungkin karena keburu-buru ya, itu ketinggalan, masih ada di kursinya dia. Tuh. Mungkin karena Nia keburu-buru kali Iya. Langsung terus ditelepon sama si Hendra, Nia, lu keburu-buru ya? Tuh tas lu ketinggalan, gimana nih, mau gua keep apa gimana ya gitu. Kalau lu mau buru-buru ke rumah sakit, gua keep aja.
yang bener dah tas gue. Oh iya tas gue ketinggalan kata si Nia. Enggak gini, gue balik deh. Nggak mungkin gue tinggal di situ ada ATM, ada macem-macem. Gitu. Lu masih lama nggak? Gue kayaknya masih lama lah. Orang belum apa-apa nih gue. Ribet banget kata dia gitu. Yaudah gue balik deh, gue ambil tas gue sekarang gitu. Tapi gue agak lama nih karena macet. Jam pulang kantor kan. Udah dia tutup. Yaudah gue tungguin. Itu. Handphone itu tutup. Si Hendra sambil kerja nunggu si Nia balik. Ketika dia kerja, tahu nggak? Teleponnya bunyi lagi. Telepon di mejanya dia. Itu mah iseng nggak sih, ada orang iseng? Iya dia langsung angkat cepet-cepet. Tapi nggak ada suara lagi, mati. Akhirnya dia apa namanya? Coba nelusuri jejak dari mana nih arah teleponnya nih. Siapa yang iseng gitu. Dia telepon ke building management lah mungkin yang waktu itu bertugas, mungkin maintenance atau security ya. Gue nggak tahu deh. Antara dua itulah. Ya, Karena yang biasanya masih stay 24 jam di building itu either maintenance building management sama security. Iya. Ya akhirnya dia telepon. Pak, saya lembur gitu. Ini kok meja saya ditelepon terus ya Pak? Gitu. Apa dari bawah, apa dari mana Pak nih? Saya keganggu banget Pak, tolong Pak. Coba dicek siapa yang nelponin saya. Oke Pak, sebentar Pak, saya cek ya. Ya udah nanti dikabarin gitu. Tutuplah sama Indra. Indra kerja lagi. Nah, baru tuh telepon bunyi. Ternyata dari pihak manajemen building. Oke. Diangkat. Iya, halo Pak, gimana Pak? Ini Bapak nomor ekstensinya misalnya 1837 gitu. Ini teleponnya Pak dari 1836. Dari meja sebelah Bapak. Dari mejanya Nia. Lah kan Nia tadi. Bahkan nggak ada pergerakan di meja itu. Cuman arah teleponnya dari mejanya si Nia. Wah, soketnya paham teknologi ya. Bisa telepon loh. Error kali Pak. Ini orang yang di 836 ini udah pulang Pak. Nggak ada orangnya, saya sendiri di atas Pak. Wah, ya nggak tahu ya Pak ya. Kalau kita cek arah teleponnya dari ekstensi sebelah Bapak. Kalau gue sih udah pulang. Mendingan gue besok diomelin BOD daripada gue karir loh yang pertaruhkan. daripada gue ditongolin bah. Tapi dengan konyolnya yang nekat, nggak peduli. Gue harus selesaiin kerjaan. Ya udah Pak, makasih Pak. Tapi nanti kalau saya minta tolong, kalau ada apa-apa sih minta tolong, tolongin saya Pak gitu. Enggak ada apa-apa Pak, aman gitu. Kata si security. Masih ada antisipasinya juga nih dia ya. Iya, dia nggak khawatir juga kan. Iya. Udah nggak lama tuh Hendra kerja. Nia belum sampai dong. Di tengah sibuknya dia tuh dia pengen ke toilet. Pengen pipis. Udah dia ke toilet. Pas dia buang air kecil tuh, suara lift kebuka. Kan toilet dengan lift biasanya nggak jauh. Iya, biasanya deketan. Ada suara langkah sepatu cewek. Suara hak gitu, tlak 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 tlak. Tok tak. Oh, iya udah dateng. Gitu kan. Tenang dong. Tenang. Nah si Hendra menyelesaikan hajatnya tuh. Begitu dia kelar kencing, itu nggak ada suara langkah kaki keluar dong. Berarti masih ada di... Asumsinya masih ada di dalam. Masih ada di dalam. Hendra buru-buru ke ruang kerjanya lagi, dia lihat, lah, kok Nia nggak ada? Terus dia lihat di mejanya Nia, tasnya udah nggak ada. Lah, jadi mungkin saat ini suara langkahnya masuk kedengeran, suara keluarnya mungkin nggak kedengeran. Pas dia nge-flash kali iya, ya. kayaknya bertepatan sama suara flash. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran, mungkin gitu. Tapi intinya datangnya suara langkah itu, tasnya hilang. Tas tuh nggak ada. Hendra berasumsi, Hendra berpikir, oh sini udah ngambil, mungkin karena buru-buru nggak pamit lagi sama Langsung gue. pulang. Ya udahlah, yang penting urusan gue kelar nih sama sini ya. Tas udah aman. Hendra kerja lagi. Wah, dengan paniknya dia buka semua outner tuh file-file dicek, dikerja. Suara lift bunyi lagi dong.
ada suara masuk lagi nih. Siapa nih? Tiba-tiba suara Nia, buru-buru, Ndra, tas gua mana? Loh? Jadi yang apa? Tas lu, kata si Indra. Sini lu. Lu tadi bukan udah kesini? Gue baru sampai, Ndra. Tadi kata lu tas gue di meja, mana tas gue? Siapa yang ngambil tas itu? Apakah ada penyusup di kantor? Jadi bentar. Ini tasnya berarti waktu Nia udah nyampe kantor lagi, tasnya Nia tuh udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi tadi saat Hendra kencing, setelah balik dari toilet, tas itu udah nggak ada. Ada orang lain yang masuk? Ada suara kaki masuk itu. Ada orang lain nggak yang masuk ke situ? Makanya si Hendra bilang sama Nia, nih lu jangan pulang dulu. Ini ada penyusup yang masuk ke ruang kantor kita. Security lalai nih. Gitu. Loh yang bener, Ndra. Gue baru sampai loh. Si Hendra kan merasa nggak enak karena dia satu-satunya orang di situ. Merasa kayak tanggung jawab Ya, dong. dititipin barang orang, apalagi tas, banyak barang-barang vital kan di situ. Betul, langsung gini. Gini deh, kita cek ke security deh. Itu. Mereka turun ke bawah. Mereka komplain. Pak, ada nggak karyawan yang masih masuk? Ada Pak, ada beberapa lantai yang masih lembur. Nah, ini ada yang masuk ke lantai kita nggak, ke lantai 16, dia bilang. Oh, kalau itu saya kurang tahu. Enggak, jadi gini Pak, kami kehilangan tas. Itu, ini tasnya Bu Nia. Pas saya kerja, saya tinggal ke toilet Pak, ada suara langkah kaki masuk. Saya keluar toilet, tas itu udah nggak ada Pak. Setelah beberapa lama, si pemilik tas datang Pak, nanyain tas itu nggak. Saya pikir udah diambil dia, ternyata enggak Pak. Suara langkah kaki itu yang perlu kita cek Pak. Terus kata bapaknya gini, tasnya yang warna coklat bukan? Talinya seperti ini diambil. Duh, Ada di meja security. Loh, security? di meja security. Dia kan lagi komplain di security. Ada di bawah meja security. Ini bukan Pak tasnya. Kata nih, oh iya itu betul. Itu tas saya. Siapa Pak yang bawa ke sini? Gitu. Dicek sama Nia. Dicek semua utuh. ATM, uang. Pokoknya barang-barang tuh nggak ada berkurang dah. Semua utuh gitu loh. Cuman tetap ini satu timbul pertanyaan kan. Ini siapa Pak? Yang nitip tas ke situ siapa gitu loh. Bapak sebagai security bertanggung jawab loh Pak. Kita sebagai tenan merasa nggak nyaman nih katanya gitu. Karena ada penyusup. Wah saya juga nggak tahu Pak. Pokoknya saya lihat tas itu ada di bawah meja kita gitu. Kita nggak tahu. Tahu-tahu ada tas di situ gitu. Udah karena si Nia pamit pulang karena harus ke rumah sakit. Tapi Hendra penasaran. Hendra terus menelusuri. Pokoknya harus ketangkep nih pelakunya siapa gitu. Cek CCTV? Cek CCTV. Jadi akhirnya si security itu nembusin ke building management, ngajak ke ruang CCTV. Hendra diizinkan untuk masuk ke ruang CCTV untuk mengecek langsung bagaimana kejadian itu, siapa pelakunya gitu. Jadi menit dan jamnya tuh ditentukan sama si Hendra. Pak dari jam segini sampai jam segini saya ke toilet. Nah itu tas hilang. Di rewind ya mungkin ya, cek lagi. Di jam dan detik yang disebutkan Hendra. Posisi CCTV itu dari arah koridor kantor lift ya, ruang kantor gitu. Itu nggak ada siapa-siapa kecuali pas ada saat Hendra keluar dari ruang kerja menuju ke toilet. Itu ada. Sampai Hendra keluar dari toilet, masuk lagi ke ruang kerja, itu ada. Tapi seperti keterangan Hendra bahwa ada langkah kaki masuk, itu di CCTV nggak ada. Pada saat Hendra kencing kan, ada orang masuk. Tapi di CCTV nggak ada. Nggak ada sama sekali orang kecuali Hendra dan yang nggak lama Nia masuk ke ruang kantor. Dan setelah itu Hendra dan Nia ke bawah mau komplain ke security. Mereka berdua nunggu di lift. Mereka masuk lift, udah. Itu dari ruang kantor. Sekarang dari meja security. Mereka ngecek juga tuh di jam dan menit yang sama. Dan memang nggak ada siapa-siapa
kecuali ada orang karyawan yang lewat keluar atau masuk 1-2 dan security ada di situ. Jadi nggak ada orang yang nitipin tas ke meja security. Nah, tapi bisa tiba-tiba ada di meja security itu kayak bluff gitu aja ada gitu. Bim salah Bim. Siapa? Ya, enggak, gue malah jadi pikirin prosesnya gitu dari atas pindah ke bawah gimana caranya. Ini kisah nyata yang waktu itu sempat menjadi heboh di gedung kantor itu. Jadi pada saat di ruang security, Hendra tuh ngambil pakai handphone, direkam semua kejadiannya. Oh, di building management? Di building manajemen di pada ruangan saat CCTV itu? review CCTV, si Hendra semuanya direkam kejadian itu. Untuk memastikan, untuk dia bikin report Iya, mungkin iya. sama si Nia ya, bahwa di situ emang nggak ada. Pergerakan tas itu nggak ada, orang yang masuk ke kantor itu nggak ada. Tapi anehnya tas itu bisa sampai bawah. Waktu itu sempat jadi heboh sih di kantor itu karena Hendra itu cerita Ke sekantor. itu gitu kan. Tapi Biasanya meskipun sekantor tuh nyebar tuh ke kantor-kantor Nyebar, lain, perusahaan-perusahaan lain. lantai-lantainya. Apalagi kalau berkaitan sama ya situasi umum kan. Tapi ada satu yang belum gue ceritain. Apa tuh? Hendra penasaran dong. Sangat penasaran dengan yang terjadi, dengan yang dialami. Begitu di rumah, apa yang direkam dari CCTV itu dilihat lagi ulang. Ini kenapa bisa kayak gitu ya? Dia lihat lagi. Dia keluar dia keluar ruang kantor tuh di toilet, dilihat lagi. Gak ada yang masuk, beneran gak ada yang masuk. Dia masuk lagi dari toilet, dia ke ruang kantor. Terus gak lama Nia keluar lift, masuk ruang kantor. Bener cuma Nia yang datang. Akhirnya mereka berdua dari ruang kantor tuh dia keluar jalan. Berdua jalan. Ketika dia nunggu di lift, si Hendra langsung pause. Kenapa? Jadi ada kayak berupa bayangan ya di belakang. Belakangnya si Hendra persis. Putih. Putih. Rambut panjang. Mukanya ngeliat ke arah CCTV. Selfie. Kacau. Sambil melotot. Dia amati lagi, dia zoom dikit-dikit tuh kan di handphone. Itu muka sama dengan yang hasil fotokopi kan. Mirip. Tapi kok itu bisa nggak nampak pada saat di ruang kok mungkin loh. Kok bisa orang manajemen building dan Hendra nggak ngeh pada saat mereka playback? CCTV itu berapa frame per second sih? Ah, gue lupa. Pokoknya emang adegannya pasti agak patah-patah memang. Patah-patah. Berarti sedikit ya? Iya. Jadi bayangan itu hanya ada di satu frame. Dari sekian detik. Wah. Jadi Hendra tuh kayak hoki atau kayak dikasih petunjuk. Lu pause di situ, tep. Begitu pause di situ nongol bayangan. Jadi begitu di playback tuh memang hilang. Dia harus pause-nya tepat di titik si frame yang ada penampakannya. Jadi penampakannya tuh di belakang Hendra, lebih tinggi dari Hendra. Wajahnya menghadap titik CCTV. Senyum enggak ngeliat doang. Si narsis tuh. Narsis. Wajahnya mirip dengan apa yang difotokopi di mesin fotokopi itu. Jadi kayak hasil fotokopian tuh kayak udah kode ya. Gue ada di sini loh. Fotokopi kedua gambarnya lebih tegas. Ini gue loh. Di karpet juga ada loh. Di karpet jatuh gitu. mirip dia. Gue pikir tadi di karpet tuh masih suges loh. Kejadiannya kayak gitu. Dan mungkin gak sih pelaku yang mindahin tas ya makhluk yang itu. Ya, gue masih berpendapat kalau semuanya itu sama akumulasi dari apa namanya afirmasinya si Hendra ya, bukan afirmasi, maksudnya dari alam bawah sadarnya Hendra karena dia mungkin ngelihat bayangannya itu dari mesin fotokopi, terus refleksi gambar itu juga akhirnya ada di karpet. Dan mungkin juga sebenarnya yang di frame itu kita nggak bisa benar-benar tahu apa yang Hendra lihat, karena kan itu Hendra ngelihatnya sendiri, tidak bareng sama orang manajemen building, bener nggak?
si posisi frame yang tepat dia ngeliat penampakan yang wajahnya sama dengan hasil fotokopian. Betul. Nah cuman yang gua nggak habis pikir itu tas pindah dari lantai atas 16 ya 16 ke lantai bawah kagak ada ke buktinya. lobby. Iya. Terus siapa yang nelpon dari sebelahnya, Indra? Nah itu juga salah satunya. Mungkin kerusakan sistem bisa jadi. Error. Error sistem bisa error. jadi. Kan kadang-kadang suka gitu juga ya, telepon udah ditutup masih suka nyala balik karena mungkin masalah relay atau lain-lain gitu. Dan masalah itu nggak pernah dipecahkan sama building management. Nah, Hendra sendiri ini lemburnya bukan kali pertama, tapi Bukan mungkin kali dapat pertama, tapi nggak sering. Ya tas itu fisik ya, Ya, ya. tapi fisik, bisa material. dibikin sama sesuatu yang metafisika. Ini yang nggak masuk logika. Mungkin logika belum bisa. Ya Menerima itu, logika karena- belum bisa. Wawasan kita sama mungkin logika kita belum nyampe ke sana. Meskipun kalau merujuk ke hal yang nyata dengan tidak nyata, gue lupa mungkin bisa dicari soal ini risetnya ini sorry agak ilmiah sedikit. Kalau material itu ada apabila ada objek lain atau apabila ada yang mengamatinya. Jadi eksistensi sebuah benda atau eksistensi sebuah ini gue ada. Iya karena ada lu mengamati gue gitu, ada gue gitu. Ya. Nah ini kalau gampangnya ya, karena percobaan waktu itu di cahaya. Nah ini gue agak kurang ahli menjelaskannya, cuman kalian mungkin bisa search sendiri di YouTube juga banyak informasinya, di googling juga mungkin bisa ada. Jadi kayak materi itu ada apabila ada pihak lain atau orang lain Yang yang memperhatikan. mengamatinya. Berarti kan sebenarnya Ini belum diamati. antara barang material, benda berbentuk material dengan tidak itu ya gimana ya gue ngejelasinnya ya? Ini hal tersebut bisa terjadi mungkin cuman pemahaman kita aja yang belum nyampe. Percobaannya udah ada. Tapi kesimpulan dari Teknologi belum menjangkau. teknologi belum menjangkau. Kesimpulan dari percobaan itu juga nggak bisa disimpulkan karena bingung. Enggak, gue dengar penjelasan lo aja bingung. Aduh gimana ya? Gue susah sih, mestinya gue nonton itu dulu baru ngejelasin sekarang. Cuman kan lu ngebahasnya sekarang, tiba-tiba gue susah juga. Jadi pokoknya ada cahaya ditembakin, pada saat cahaya itu lagi nggak ada yang mengamati, cahaya itu nggak kelihatan. Tapi pada saat ada yang mengamati, dia ngebias jadi dua. Gue lupa apa namanya. Ntar di ini kali ya, pakai apa namanya? Pakai teks ditambahin. Iya. Gitu ya. Ntar gue cariin. Gitu. Mendingan buat kalian yang mau ngirim cerita tentang pengalaman di kantor, boleh juga. Itu kirim ke teman-teman. kita. Dan mungkin kalian yang ngerasa tahu atau Jangan. pakai clue aja, pakai clue. Saya dulu pernah kerja tuh di gedung itu, Pak, gitu. Pakai clue aja ya. Jadi kasihan yang masih kerja di sana kalau dengar cerita ini juga kebetulan jadinya suges, teman-teman. Gitu. Jadi udah Itu episode aja kali gua. ini. Itu aja. Serem apa enggak biar mereka yang teman-teman yang menilai. Jadi Kalian teman-teman, menilai. episode kali ini agak unik ya. Jadi selain tadi masalah si tas yang tiba-tiba turun ke bawah tanpa ada bukti visualnya, padahal ada CCTV, sama agak uniknya lagi kita malah jadi gibah misteri. Udah dulu episode kali ini. Jangan lupa yang punya cerita juga kirim ke email kita. Terus jangan lupa like, share, komen, dan subrek. Itu penting tuh. Sampai ketemu di next episode. Tetap di OTT. Obrolan tutup. Tutup. Cus.